untuk keenam kalinya akan mewisuda lulusan sekolah Alkitab perempuan yang sudah belajar firman Tuhan selama kurang lebih 10 bulan ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai proses pembelajaran di sekolah Alkitab perempuan sepanjang tahun ini. Kiranya melalui pembelajaran di sekolah Alkitab perempuan ini semakin memperlengkapi perempuan HKBP untuk melayani di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat berdasarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita memuji namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas perkenananmu kepada kami. Hingga saat ini kami dapat mengakhiri tahun ajaran Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sepanjang tahun ini. Kiranya setiap pembelajaran yang telah diterima oleh seluruh mahasiswi dapat memperlengkapi mereka untuk semakin mendalami, menghayati, dan mempedomani firman Tuhan dalam tugas-tugas mereka di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah mereka yang akan diwisuda hari ini menjadi alat-Mu di dunia ini. Berkati juga pengurus, demikian juga seluruh dosen pengajar yang telah membekali mereka tentang firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Meredehita. To
Firman Tuhan untuk kita hari ini, kita baca responsoria dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Paropuan Mampang Perapatan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada pagi yang indah ini kami datang bersembah sujud dan memberikan rasa syukur dan cinta kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus ini, di mana Engkau memberikan kepada kami kesehatan, waktu yang terindah kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk mengadakan ibadah dan perayaan rasa syukur kami, yaitu ibadah syukur dan wisuda Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan menyentuh kami dengan firman-Mu agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami mengakhiri segala sesuatu nanti di tempat ini, Engkau juga membekali kami dan menyirami kami dengan firman-Mu yang meneguhkan hati dan jiwa kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan rasa syukur kami, di mana nanti saudari kami Tuhan, para perempuan yang sudah belajar Alkitab di distrik kami ini akan menerima rasa syukur mereka dengan perayaan wisuda Tuhan, yaitu angkatan 4, 5, dan 6 pada tahun ajaran 2025 ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon dengan sangat, biarlah para mahasiswi SAP yang sudah menerima penerapan pengetahuan tentang Alkitab, tentang sejarah, tentang isi perjanjian lama dan perjanjian baru, dan begitu juga dalam perkembangan Injil Tuhan dalam abad modern ini. Kami percaya Engkau telah memberikan kepada mereka semua ilmu yang terbaik melalui dosen-dosen yang sudah membimbing mereka dalam beberapa bulan untuk belajar. Tuhan Yesus, penuhi mereka dengan Injil-Mu supaya para mahasiswi yang menerima wisuda nanti mereka bisa menerapkan ilmu dan pengetahuan tentang Alkitab. Semakin tinggilah ilmu mereka Tuhan, dan semakin tinggilah iman mereka, dan mereka menjadi perempuan yang mandiri, kuat dan tangguh untuk menghadapi apapun di dalam kehidupannya, keluarganya, dan lingkungan di mana mereka melayani. Dan kami ingin juga berdoa bagi mereka semuanya untuk menjadi berkat bagi keluarganya, sebagai ibu yang selalu bisa mendidik anak-anaknya, seorang perempuan yang kuat, yang menjadi penuh cinta kasih di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga mereka akan menjadi berkat di gereja mereka masing-masing untuk bisa menyampaikan Injil Tuhan dan membantu pelayanan di gereja mereka masing-masing. Begitu juga di tengah masyarakat, mereka bisa menjadi role model, menjadi teladan bagi sekitar masyarakat dimanapun mereka tinggal. Dan terlebih dan terkhusus buat diri mereka sendiri, agar menjadi perempuan yang mandiri, yang kuat dan tangguh, yang bisa sabar untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua para dosen yang sudah memberikan ilmu yang terbaik bagi mereka. Tambahkan kesehatan, panjang umur, dan sukacita dalam keluarganya. Dan terlebih juga kepada pengurus Sekolah Alkitab Perempuan Distrik 8 DKI Jakarta, mulai dari pimpinan kami Bapak Preses dan semua Tuhan, para pelayan yang ada di distrik, dan begitu juga pengurus SAP. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi beliau semua dan bagi kami, supaya tetap memajukan Sekolah Alkitab Perempuan Distrik ini menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa dan berasa syukur kami. Berkatilah gereja HKBP Mampang Perapatan ini yang menjadi tuan rumah, yang membuka gerbang gereja mereka untuk mengadakan persekutuan pagi ini.
Berkati pendetanya, berkati majelisnya, berkati jemaatnya, berkati pelayan mereka semakin berkembang untuk selalu membina warganya ke arah jalan yang benar. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa dan memohon dengan sangat buat keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Secara khusus buat saudara-saudari kami yang ditimpa bencana alam, yang ada di Tapteng, Tapsel, di Medan, dan di Aceh juga, bahkan di Sumatera Barat. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan keteguhan iman bagi saudara-saudari kami. Cukupkan kebutuhan mereka, hibur mereka Tuhan yang dalam berduka cita, dan berikan mereka pengharapan bahwa hari esok akan memberikan kebangkitan iman bagi mereka, supaya mereka tidak patah semangat menghadapi bencana, menghadapi duka cita itu. Gerakkanlah semua pimpinan kami Tuhan, agar bisa membantu mereka, pemerintah kami semua, pemimpin gereja dan sebagainya. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ini, menjauhkan dari segala bencana-bencana yang memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tolong Tuhan, biar Engkau memberkati Indonesia, memberkati semua pemimpin kami, supaya selalu melayani Tuhan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan setiamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Amang Pendeta kami yang menyampaikan firman-Mu, supaya beliau juga dapat memberikan firman yang menyejukkan hati dan membuat kami menjadi berubah. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 716 ayat 1 tambah 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Advent. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk saudari kami, hadir semua ya, 34 orang. Ada yang berwarna merah,
berwarna hijau, dan sapu borna bahasa Bataknya yang campur macam warnanya. Ya, saudari-saudari kami yang akan menerima graduasi atau wisuda pada saat ini setelah menjalani masa belajar lebih kurang tadi 10 bulan. Dan semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Ketika saya menerima penghunjukan untuk menyampaikan firman Tuhan, awalnya memang saya katakan kok saya, masih ada teman yang lain. Tapi datang Inang Theodor mengatakan, Amang Preses yang mengatakan, oh iya, saya ingat kalau sudah pimpinan yang mengatakan kan harus ditaati. Lalu terpikir dalam pikiran saya, Inang semua, satu kata dalam bahasa Batak, yaitu matoras. Karena pikiran saya, siapa yang rindu belajar, satu keinginannya yang tidak boleh dilupakan adalah asa matoras, asa matang. Lalu saya cari dalam perjanjian baru kata matoras itu. Ada 3 ayat yang menyebutnya. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi berubah, ya, tidak matang sebutannya. Tapi ada yang mengatakan nanti akan saya baca untuk kita. Dan itulah yang akan saya sampaikan, yang akan saya baca dalam bahasa Indonesia tentunya, yaitu dari 1 Korintus 14 ayat 20, lalu di Lukas 8 ayat 14, dan Efesus 4 ayat 13. Saya baca, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dipakai dalam bahasa Batak matoras ini dewasa. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dari sisi negatif di sini, buah yang tidak matang, naso matoras katanya dalam bahasa Batak. Lalu Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini dipakai kedewasaan dan pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus, matoras dalam bahasa Bataknya. 3 ungkapan ini yang mau kita renungkan, Inang, dan tentunya kita semua yang ikut juga dalam ibadah ini, yaitu saya ringkaskan, dewasa dalam pikiran, berbuah matang, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Saya yakin siapapun dia yang mau belajar, dan memang kalau ya para pendidik mengatakan bahwa setiap orang sesungguhnya sejak lahir sampai kepada kematiannya harus belajar. Orang yang tidak mau belajar, ya pasti dia akan tahu juga rasanya bagaimana dirinya. Dan prinsip itu sejak dari kandungan ibu sampai ke kandungan tanah nantinya harusnya kita belajar. Alani suatu ngarung nama radia teh, apalagi na warna sapu borna yang berwarna-warni, ya bajunya, karena di sini kalau tidak salah ini disebutkan mahasiswi kelas pendalaman dan terapan 2, ini mungkin sudah ada yang lebih 2 tahun ya di satu, ada 3 tahun di satu kelas begitu ya. Iya, dan mungkin tahun depan juga masih ada ketemu lagi di kelas yang sama.
Ya, tapi prinsipnya memang kita terus harus belajar. Tapi perlu kita pahami, setiap frasa dalam setiap ayat yang tadi yang ada kaitannya dengan matoras atau dewasa atau matang atau penuh atau kepenuhan yang disebutkan. Yang pertama, orang dewasa dalam pemikiran, kedewasaan yang mengubahkan cara berpikir. Paulus menegur jemaat Korintus yang secara rohani mereka pada waktu itu masih kekanak-kanakan, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah matang kalau secara fisik, bahkan mungkin sudah sangat tua. Tapi dalam cara berpikir mereka masih kekanak-kanakan. Mereka rajin beribadah, tetapi cepat tersinggung. Hati-hati, yang cepat tersinggung ini rupanya dalam kategori rohani itu adalah kanak-kanak, terutama menurut Paulus dalam firman yang kita baca bagiannya yang tadi. Mereka memiliki karunia. Inang, saya yakin semua kita punya karunia, tetapi tidak mampu mengendalikan emosi. Itu juga masih kekanak-kanakan dalam kategori surat Rasul Paulus. Mereka penuh aktivitas. Ya, kita ini sekarang manusia sibuk di zaman kita ini ya, tetapi kurang kedewasaan. Karena itulah ditegur oleh Rasul Paulus. Menjadi dewasa dalam pemikiran itu berarti pertama, memiliki pikiran yang dikuasai oleh firman. Kita semua mempunyai pikiran dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi siapa yang menguasainya? Tapi yang dewasa secara pemikiran adalah orang yang dikuasai firman. Bukan perasaan, bukan suasana hati. Dan ini yang sering membuat kita salah memahami. Dalam lebih kurang tadi di awal kita dengar 10 bulan Inang belajar Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada tafsirannya ataupun pengantarnya menjelaskan hermeneutik. Ada juga etika Kristen kita singgung, pelajari. Juga pelayanan, belajar tentang buku Ende. Yang buku Ende kelas mana ya? Yang belajar buku Ende. Dan juga tentunya bentuk-bentuk yang lain. Semua itu yang kita pelajari bukan hanya untuk menambah pengetahuan saja Inang, tetapi itu harus membentuk pola pikir yang alkitabiah. Jadi kalau yang baju merah sudah 1 tahun belajar, yang baju hijau sudah 2 tahun, lalu yang baju berwarna-warni ada yang bertahun-tahun, yang bertahun-tahun, itu apa yang kita pelajari itu harus membentuk pola pikir yang alkitabiah, yang berdasar kepada Alkitab. Ya, memang jangan seperti kawan kami, ada seorang kawan kami ketika dia mengatakan sesuatu selalu mengambil satu ayat dari Alkitab. Memang dia seperti konkordans itu. Dia cepat-cepat mengingat ayat Alkitab. Apa yang dikatakan terus dia ambil dari Alkitab. Lalu ketika dia menulis tulisan untuk S2, karena kebanyakan ayat-ayat yang disebut, lalu dosennya menolak sedemikian rupa. Kita bukan belajar ayat-ayat Bapak katanya, karena memang dia kuasainya ayat-ayat. Tapi yang kita maksud, pemikiran yang alkitabiah tidak harus menyebutkan semua ayat-ayat, tapi pikiran kita ini sudah berdasar dari firman Tuhan dari Alkitab. Seperti itu maksud kedewasaan itu. Dan itu yang tentunya bagian yang kita pelajari melalui sekolah Alkitab perempuan. Perempuan yang pola pikirnya punya dasar tadi dari firman Tuhan. Kemudian mampu menimbang, bukan menghakimi. Menimbang itu tentunya mau untuk melihat persoalan dari kacamata Kristus.
Dan ini suatu perubahan. Kalau kita belajar sedemikian rupa firman Tuhan, lalu kita menghadapi situasi entah itu di rumah atau mungkin di tempat kerja kita, kita memahaminya dengan dasar firman Tuhan atau dasar yang kita sudah kenal seperti yang dilakukan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga, kedewasaan itu ya stabil dalam emosi, bijaksana dalam respon. Jemaat dewasa bukan jemaat yang cepat-cepat tersinggung, bukan yang mudah marah atau terombang-ambing isu. Inang, sekarang ini kita diguncang hal ini ya, karena begitu banyak itu mudah masuk informasi isu sedemikian rupa, lalu kita juga bisa bimbang ragu sedemikian rupa. Ya, tapi yang dewasa bukan seperti itu. Tetapi jemaat dewasa itu dia tenang, tapi tenang bukan berarti tidak ada aksi ya. Mendengar lebih dulu, ini juga tentu pemahaman mendengar itu sudah kita tahu tentunya ya. Menyimak dengan baik ya. Kalau Yakobus mengatakan itu, mana katanya lebih rajin atau lebih banyak mendengar? Ya, kalau mengatakan ya bakol itu bagus sekali bahasa Bataknya ya. Itu artinya masuk banyak, oke, nggak apa-apa karena itu memang datang bersiliwiran sedemikian rupa kan. Tapi endapkan dulu, tenang dulu supaya bisa mengambil satu keputusan yang baik. Dan kemudian tentunya memilih perkataan yang membangun. Itu ciri kedewasaan itu. Dan ketika kita diperlengkapi, Inang diperlengkapi sedemikian melalui sekolah Alkitab, tentunya ini akan muncul, akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kedua dari Lukas 8 ayat 14 tadi, walaupun dari sisi negatif atau bentuk negatif tadi dikatakan, tapi yang mau kita lihat di sini bahwa perlu menghasilkan buah yang matang, yaitu kedewasaan yang terwujud dalam karakter dan tindakan kita. Ya, Yesus menjelaskan bahwa banyak orang yang mendengar firman Tuhan, banyak orang yang belajar firman Tuhan, banyak orang punya waktu yang banyak untuk belajar, tetapi tidak pernah bertumbuh matang. Karena ada 3 duri yang suka mengganggu, sehingga apa yang dipelajarinya tidak menghasilkan buah yang matang. Duri yang pertama adalah kekhawatiran. Hidup martangiang, alingatur goyang muse. Ya, bahaya. Apa yang dia nyatakan melalui doanya, keyakinannya kepada Tuhan, tapi tidak benar-benar dari jiwa, dari hati, atau firman yang telah dipahaminya tidak benar-benar itu menjadi dasarnya untuk berpikir. Duri yang kedua adalah kekayaan. Arah kita di dunia ini selalu diarahkan kepada kekayaan. Tidak salah kekayaan, tetapi ketika pikirannya hanya di situ, maka dia akan sulit untuk menjadi matang atau menghasilkan karakter yang baik. Dan yang ketiga, ini juga sekarang sedang berkembang, adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup yang mengguncang kita. Perhatikan Inang, tawaran-tawaran iklan yang datang sekarang di handphone kita atau di papan-papan reklame yang ada di sana mengajak kita untuk menikmati segala sesuatu. Tapi mari kita baca kembali kitab Pengkhotbah, kita baca kembali Amsal itu. Tapi di Pengkhotbah terutama soal kenikmatan itu perlu kita hati-hati. Bisa saja firman tercekik oleh 3 hal ini sebelum dia bertumbuh dalam diri kita. Lalu selama setahun ini Inang, ya kita katakan 1 tahun inilah dulu ya, walaupun tadi ada bertahun-tahun. Untuk sekolah yang kelas dasar, yang terapan 1, juga terapan 2, sedemikian rupa. Ya tentu
tidak hanya mengajar kita tentang apa yang benar, tetapi harus menolong kita mengalahkan duri-duri yang mencekik pertumbuhan. Ini perlunya kita belajar itu, Inang. Ya, kalau kita belajar, kita tahu ada duri yang bisa menghempang pertumbuhan supaya tidak menghasilkan buah yang matang, tapi sekarang kita sudah tahu dan melalui apa yang kita pelajari itu, kita harus menjauhinya, kita harus mengatasinya supaya bisa menghasilkan buah. Dan tentunya kita juga bertanya, bagaimana cirinya kalau kita sudah bertumbuh dan berbuah matang? Satu adalah karakter yang stabil dan teruji. Ini perlu muncul dalam kehidupan kita. Yang kedua, keputusan-keputusan hidup yang mencerminkan Kristus. Hati-hati, Inang, dalam mengambil keputusan, karena mengambil keputusan seringkali kita harus mengambil keputusan terutama di saat-saat yang sangat kritis. Ya. Untuk hal ini Paulus pernah mengingatkan kita bagaimana kita harus mengambil keputusan di saat situasi darurat. Paulus mengatakan, ya segala sesuatunya boleh, benar itu boleh, tetapi harus yang berguna. Lalu kemudian, ya segala sesuatu boleh, tetapi harus yang membangun, berguna dan membangun. Itu ya cara kita mengambil keputusan untuk mencerminkan Kristus di tengah-tengah banyaknya ya hal-hal yang mau mencekik tadi. Dan yang ketiga, tanda berbuah matang itu kesetiaan dalam tugas kecil dan besar. Acap kali, Inang, kalau kita lihat ya, orang terus mau yang besar sedemikian rupa. Tapi syukurlah firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, kepada mereka akan dilimpahkan, akan ditambahkan lagi yang lebih besar. Tidak berkata, ya besar dulu, nanti otomatis yang kecil-kecil kamu kuasai. Tidak seperti itu yang kita dengar. Berarti di saat ada yang kecil, ayo kita dengan segala kemampuan kita, tadi ada karunia dalam diri kita, kita kerjakan dengan baik. Dan yang keempat cirinya adalah melawan duri yang mencekik. Ada usaha dari kita untuk melawannya sedemikian rupa. Jangan dibiarkan, ya. Oh iya, silahkan masuk. Ya, hal-hal kenikmatan itu semua. Oh, silahkan masuk. Hal-hal yang bisa mengganggu itu. Tapi kita harus lawan. Ini barangkali perlu sekarang ini, Inang, kita perhatikan dengan baik. Terutama juga untuk soal menjaga fisik kita masing-masing. Hati-hati ya, supaya tidak semua masuk, tapi harus ada ya saringan, harus ada penolakan. Bagus sekali ketika kita menerima peneguhan sidi ya, untuk melawan si jahat. Ketika pendeta memberkati yang peneguhan sidi itu, dikatakan di situ ya, untuk melawan si jahat akan disertai oleh Tuhan. Disertai. Siapa yang mau melawan kejahatan, melawan duri yang tadi, Tuhan akan menyertai dan tentu memberi kekuatan. Sekarang yang ketiga, Inang, matoras dari Efesus 4 ayat 13, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan yang menyatu dengan karakter Kristus. Jadi kalau tadi kita diawali dengan ya matoras itu berkaitan dengan pikiran, pola pikir kita, lalu matoras itu, tanda matoras itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan mengambil keputusan. Lalu sekarang yang ketiga, kedewasaan yang menyatu dengan karakter Tuhan. Tujuan akhir sekolah Alkitab harus diingat, Inang, bukan menjadi pintar Alkitab. Soni dote ke Inang pengurus idote dang nagabe menguasai Alkitab hita ate angku tujuan.
bukan menjadi pengajar yang hebat. Sutungadong rupanya menghayal selesai ya sekolah Alkitab nanti bisa menjadi pengajar yang hebat. Atau juga menjadi pemimpin gereja yang hebat. Bukan. Tujuan akhir adalah seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan ini yang harus kita ingat. Jadi benar sekali yang sudah ada bertahun-tahun di kelas terapan 2 ya, memang harus menjadi seperti Kristus inangnya. Jadi bukan berarti wah harus menguasai Alkitab, tidak. Dan menjadi seperti Kristus itu ya tentunya itu berkaitan dengan apa namanya ya, kalau tadi berbicara pola pikir, kemudian ada lagi untuk karakter, mengambil keputusan juga, tapi menjadi serupa dengan Kristus kita harus belajar kepenuhan Kristus. Pertama, kasih Kristus harus kita ingat. Kasih Kristus, kasih yang berkorban, kasih yang dari dirinya mau untuk mengorbankan diri untuk orang yang dikasihinya. Itu prinsip yang pertama. Ada kerendahan hati Kristus. Tapi bukan hanya kerendahan hati, tapi ada pelayanan. Dan ini yang akan kita lihat nanti inang dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi ini kita tidak harus menunggu selesai dulu graduasi yang berapa tadi nang bertahun-tahun itu. Tapi itu simultan dalam kehidupan kita atau otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir bagian daripada kepenuhan Kristus, ada ketaatan kita kepada Kristus. Karenanya keserupaan dengan Kristus itu tampak dalam kasih, itu tampak dalam pelayanan kita, itu tampak dalam kerendahan hati, tampak juga dalam ketaatan kita kepada Kristus. Inilah yang kita harapkan inang, kalau kita sudah menjalani masa belajar, kita matoras, matang, dewasa, dan seperti kepenuhan Kristus. Ini yang kita harapkan ada dalam diri kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Pikiran kita sudah dibentuk, lalu ada karakter sedemikian rupa, lalu kemudian dalam perangai kehidupan kita tampak seperti Kristus. Tapi ini juga perlu tentunya kita lanjutkan. Kalau sekolah kita sedang diperbaiki sekarang inang ya, kira-kira bulan berapa nanti selesai? Bulan 3 atau bulan 4 ya? Iya. Kalau yang merah-merah ini pasti masih ikut nanti ini di sana. Kalau yang hijau, ya masih ikut ya. Kalau yang berwarna-warni bagaimana inang nanti nih? Wah tetap ikut ya. Jadi sudah tadi bertahun-tahun, tapi ini juga masih bertahun-tahun. Tapi tentunya bukan hanya di situ. Kita berharap inang, kalau kita sedemikian ini sudah paham apa sih artinya kita belajar itu. Kalau menurut saya bukan soal graduasinya, bukan soal kelas-kelasnya. Tapi ketika kita belajar bersama di situ, ada sesuatu yang berubah seperti yang tadi, pola pikir. Ada yang bisa dilihat oleh keluarga kita, kematangan kita, kedewasaan kita untuk mengambil satu keputusan. Perubahan dalam keluarga misalnya ya, perubahan yang semakin melayani. Dan juga tentunya di gereja ya bisa melayani bersama-sama dengan para parhalado dan parhalado naso partohonan tentunya. Di situ kita diperlengkapi. Kalau saya boleh berangan-angan, buido marangan-angan tahe, buido, ido apalagi padiangan atong sotong yoray hamu marangan-angan, ate, ala padiangan ka berkaitan itu, padde marangan-angan.
Kalau aslinya marga kami sebenarnya begitu, Pandeangan itu sebenarnya. Tapi karena bergaul dengan dunia luar Samosir berubah, berasimilasi kata E menjadi I, ya jadi Pandiangan, Pade. Pade itu kan orang Batak kan aka ahli itu kan. Itu aka tukang, Pade busi, Pade dorpi, aka tukang. Jadi kami Pandeangan, perangan-angan. Izinkanlah saya menyampaikan angan-angan saya. Kita berharap sekolah Alkitab perempuan ya menjadi sekolah Alkitab yang bisa memperlengkapi kita, ya menjadi orang-orang yang nanti bisa melayani dengan baik, terutama dalam keluarga, dalam dunia pastoral. Beri kamu juga gudangnya ke pergumulan nata adu pinuai, ya susah. Alani gudang ni akka informasi gudang na marsahid. Perhatikan inang dengan baik. Tabba gudang do rumah sakit di Jakarta manang lamoru. Tambah banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang dirawat di sana, berkurang atau bertambah? Bertambah banyak. Berarti dalam gudang na marsahid. Kesana siapa sih yang mau melayani? Dan kalau ditanya apa sih yang paling banyak membuat penyakit itu? Ada kaitannya dengan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Ada pola pikir yang tidak baik, membuat itu juga mengganggu dalam kesehatan. Ada keputusan-keputusan yang tidak matang, yang tidak ya dengan pertimbangan baik, itu juga bisa berdampak kepada penyakit dirinya dan juga kepada orang lain. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk memberi. Kalau saya mengatakan ini penggambalan, satya kamanginangnya sawatik sebutan ini mungkin ada orang yang terus alergi. Penggembalaan. Kita mulai memahami seperti ini, pelayanan itu perlu ada pelayanan penggembalaan yang melekat. Kami mencoba di sini inang, seorang sintua ditentukan 10 sampai 15 kepala keluarga yang harus digembalakannya. Sebagian ada memikiri penggembalaan itu ngapain sih terus digembalakan? Nah ini karena sebutan atau istilah itu kita tidak pahami dengan baik, sehingga ada yang berpikiran penggembalaan itu apa, terus ada mungkin berpikir yang agak negatif. Tapi penggembalaan itu sebenarnya adalah kalau kita bisa akrab dengan, kalau tadi saya katakan contoh 10 sampai 15, kita kan di situ bisa saling kenal. Dan ketika ada masalah, ada masalahnya, kita kan bisa menyapa dia dengan lembut. Kalau saya tidak salah di baju merah sudah pernah kami bincang-bincang soal hal seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan sekarang ini, ya, dan ke depan yang boleh sebagai warga jemaat lakukan, baik di tengah keluarga juga di tengah pelayanan di jemaat. Saya yakin hal itu, kalau tadi saya katakan angan-angan, akan bisa kita perlengkapi di sekolah Alkitab perempuan HKBP distrik ini, supaya kita benar-benar ya bahwa dari sekolah Alkitab itu mereka memang bisa untuk mendampingi orang-orang yang butuh pendampingan, baik di keluarganya juga di tengah masyarakat. Bahkan kalau masih aktif di tempat kerja, bisa mereka mendampingi orang-orang seperti itu. Jika demikian inang, kita berharap kebersamaan kita akan tetap di tahun depan lagi, dan tentunya bukan hanya kita, ya. Saya hitung dak pula mau mengetok kamu na huida nak kiningan murado etongon nate. Ale ipirang rora sudi museum nate. 30 opat itu teh 34 talak donweng mulai didaftar. Ale songon na hurang dona baju ijo hubereng dang pas etongan na ya teh. Iya. Baik, 34.
Ya, nanti tentunya di tahun depan ajaklah teman-teman kita Inang, teman-teman kita di jemaat kita untuk boleh meramaikan pemerlengkapan yang kita sebutkan tadi. Bagaimana ya kita juga terpanggil mendampingi atau menjadi orang yang mampu menyampaikan firman Tuhan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Engkau menginginkan kami supaya dewasa matang. Dan karenanya kami perlu belajar firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar untuk kami melakukan segala sesuatu. Dan karena itu kami berharap dan mendoakan saudari-saudari kami yang telah belajar di sekolah Alkitab perempuan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta boleh semakin kuat dalam firman-Mu untuk berpikir dengan baik, mengambil keputusan dan karakter yang dekat sesuai atau seperti kepenuhan dalam Kristus. Dan mereka akan tampil juga di tengah kehidupan di keluarga menjadi para penggembala, sedemikian juga di tempat kerja di jemaat masing-masing pun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang memberangkatkan para ibu kami di sini yang menopang selama ini. Berkati mereka dan melalui ibu-ibu kami yang menerima graduasi pada saat ini, mereka keluarga juga mendapat sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perguruan kami, Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik yang sedang berproses untuk pembangunan fisik, tapi kami juga sedang memikirkan, merencanakan untuk meningkatkan pelayanan proses belajar yang lebih baik lagi ke depan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita. Persembahan yang dipersiapkan ada 2 kantong. 2 kantong yang akan kita isi masing-masing. Kita bernyanyi, Tuhan bain ma ngulukon.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja yang telah memberkati dan memelihara gerejanya hingga saat ini. Hari ini kita akan melaksanakan wisuda untuk mengakhiri pembelajaran bagi mahasiswi Sekolah Alkitab Perempuan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2025 ini yang berjumlah 34 orang. Kiranya seluruh mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran sepanjang tahun ini semakin diperlengkapi menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh untuk berkorban, untuk melayani dan mandiri dalam mengambil keputusan dalam Tuhan. Sehingga mereka juga dapat menerapkan setiap pembelajaran tersebut di tengah kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, dan gereja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memampukan semua sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2025 ini tetap dalam dan terang di tengah-tengah dunia. Amin. Kita mulai dari kelas dasar. Aprilina Sibuea dari HKBP Kramat Jati. Berliana Hutasoid dari HKBP Taman Mini. Clementina Yanti Buru Tambunan dari HKBP Petojo.
Desi Kristina Nainggolan dari HKBP Menteng Lama. Devi Realas Silitonga dari HKBP Taman Mini. Milu Kusuma Sihombing dari HKBP Petojo. Minar Doris Siregar dari HKBP Jatiwaringin. Dr. Gigi Nurlena Pasaribu dari HKBP Tebet. Ratna Rotua Sirait dari HKBP Pulau Asam. Riyama Margareta Pakpahan dari HKBP Petojo. Tambar Malum Saragi dari HKBP Tebet. Siap-siap untuk tingkat dasar 1. Herianti Huta Barat dari HKBP Rawamangun izin. Dilanjutkan dengan Iren Melania Huta Barat dari HKBP Cijantung. Lasteri Sibarani dari HKBP Jati Asi. Marlina Silaen dari HKBP Menteng. Marintan Tambun dari HKBP Jatiwaringin izin. Marintan Siagian dari HKBP Mustika Jaya. Rita Situmorang dari HKBP Rawamangun izin. Rosmawati Sitorus HKBP Pondok Bambu Pagi.
Rusnia Sitorus MPD dari HKBP Kayu Tinggi. Sorta Helena Silalahi dari HKBP Sutoyo. Teresia Simatupang dari HKBP Tebet. Kita lanjut untuk terapan dasar terapan 2. Adriana Sidabutar dari HKBP Petojo. Arsentina Panggabean dari HKBP Menteng Lama. Berliana Sinta Murni Siregar dari HKBP Jatiwaringin. Sintua Dona Tarihoran dari HKBP Harapan Jaya. Kartina Mangisi Hasoloan Simanjuntak dari HKBP Mampang. Lismawati Silain dari HKBP Pasar Minggu. Olivia Violenta Situmeang dari HKBP Duren Sawit. Reni Marsanggul Tobing dari HKBP Kebonjeruk.
Rusnawati Hasibuan dari HKBP Petojo. Sintua Reta Mona Sativa Gultom dari HKBP Kebun Jeruk. Tri Agustina Siagian dari HKBP Tebet. Junis Simbolon HKBP Rawamangun. Selanjutnya adalah foto kelas dimulai dari kelas dasar. Kami mohon kehadiran para dosen. Amang dosen, kami mohon untuk ke depan. Amang Mori, Amang MOT, ke depan Amang untuk foto bersama. Inang Kabit dan Amang Sekretaris Distrik, mari Amang. Jangan di bawah, di depan.
Terapan 1 silakan. Berikutnya terapan 2 ya Inang. Terapan pendalaman naik level.
Berikutnya para wisdawati akan membawakan lagu puji-pujian. Kami persilakan. Riana sini ya, Rina sama aku ya. Ina sama aku ya.
Kini saatnya kita mendengarkan beberapa kata sambutan yang diawali oleh mewakili peserta wisuda Sekolah Alkitab yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Inang Kartina Simanjuntak. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang untuk seluruh teman-teman SAP yang baru pertama kali kemari. Inilah gereja kami HKBP Mampang Prapatan. Dulu kami para pagaran dari HKBP Tebet, lalu kami saat ini berusia 42 tahun dengan jumlah jemaat sekitar 266 kakak. Selamat datang. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena boleh diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dengan sukacita untuk mengikuti wisuda kita pada hari ini. Selamat datang dan kami mengucapkan terima kasih untuk Amang Pareses kami Distrik 8 yang sudah hadir, juga Inang Pendeta Kabid Koinonia Distrik 8 dan para pendeta pengajar kami yang menjadi dosen-dosen kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pengurus PPD Distrik 8, khususnya pengurus untuk SAP ini yang senantiasa menemani kami belajar setiap hari Rabu. Inang Sandra, Inang Age, terima kasih karena kami boleh menjadi murid kembali pada saat setiap hari Rabu pagi hari kami sudah datang di Selat Bali dan kita belajar bersama. Khususnya juga untuk Inang Pendeta Theodor Silitonga. Dulu Inang ini pendeta di gereja HKBP Mampang, sekarang seperti pengajar kami di SAP. Jadi kalau ada dosen yang tidak hadir, Inang Theodor pasti siap untuk mengajar dan kami belajar banyak dengan Inang Pendeta Theodor Silitonga. Terima kasih, adalah suatu kebahagiaan bisa mengikuti Sekolah Alkitab Perempuan di Distrik 8 ini. Karena kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pemahaman akan ilmu keimanan kita kepada Tuhan. Dan khusus untuk ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman SAP yang sudah berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran setiap Rabu. Kita selalu dengan sukacita datang ke kelas, belajar bersama, keakraban, kekeluargaan, dan rasa memiliki satu dengan yang lain walaupun kita berbeda-beda gereja. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami, kebetulan saya mengikuti dari tahun 2023, jadi sudah angkatan keempat, ini adalah tahun ketiga saya belajar SAP. Saya mengajak seluruh teman-teman SAP untuk tetaplah belajar di SAP Distrik 8 ini karena kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan, memperluas wawasan kita. Dan saya juga mengundang para INA yang ada di SPH HKBP Mampang Perapatan untuk bisa ikut SPH ini. Terima kasih juga untuk, dan ini terakhir dan paling penting juga buat saya, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort kami, Amang Pandayangan, juga seluruh Parhalado Mampang Perapatan dan SPH HKBP Mampang Perapatan. Terima kasih Inang yang sudah membantu dan menerima kami untuk acara wisuda di sini. Terima kasih karena kami boleh bersukacita bersama untuk belajar. Ada yang bercanda ke saya, kenapa sih masih ikut SAP? Terus saya bilang, sekolah mana lagi yang saya tiap tahun saya wisuda, pakai baju baru, wisuda tiap tahun loh. Kalah S1, S2, saya bilang, kami tiap tahun wisuda, cantik kami pakai baju baru. Tapi sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Saya belajar mengenai doa Bapa kami dari Amang MO Tampu Bolon. Kami belajar semua pada menganga gitu, setiap Amang Mori menggambar peta buta dan kita semua pintar kali Amang itu ngajar ya gitu. Kami banyak sekali mendapatkan wawasan dari Amang Mori Sihombing pada saat setiap pengajaran. Kami juga belajar hal-hal yang kami pertanyakan mengenai
kenapa HKBP begini Amang, kenapa HKBP begitu. Amang Siter mengajarkan itu semua ke kami. Juga Amang Hutajulu mengajarkan kami di keluarga bagaimana seorang ibu, seorang perempuan bersikap. Jadi teman-teman, saya harapkan, kita semua harapkan, semoga seluruh teman-teman SAP di sini seperti khotbah Amang Pendeta tadi, marilah kita terus berusaha untuk menjadi dewasa. Dan saya rasa SAP ini tempatnya. Dan seperti Amang Pareses bilang, kita harus tetap menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan mandiri di dalam Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita semua, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Inang. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pengurus Sekolah Alkitab Perempuan yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Inang Sandra Sidabutar. Mohon izin Inang pendiri dan pengurus, saya mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari kita ya. Horas, Shalom. Yang terhormat Amang Preses, Amang Pendeta Oluwan Nainggolan, STH dan Inang. Yang kami hormati Amang Sekdis, Amang Pendeta Zakaria Simanjuntak dan Inang Kabid Koinonia, Inang Pendeta Erna Hasugian. Yang kami hormati dan sayangi para Bapak dosen SAP, Amang Pendeta Robert Pandiangan, Amang Pendeta Jusen Bong Manalu, hadir juga Amang Pendeta Siter Hutasoit, Amang Pendeta Luhut Hutajulu, Amang Pendeta Morisi Hombing, dan Amang Pendeta MO Tampu Bolon. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Mampang, AKBP Mampang, Amang Pendeta Robert Pandiangan dan Inang, dan juga Inang Pendeta Boru Sihite dan seluruh para halado HKBP Mampang. Ada Amang Res di sini juga bersama-sama kita, seluruh pendeta resort yang hadir dan pelayan penuh waktu, dan ada juga saya lihat beberapa ketua SPH, dan yang saya hormati SPH HKBP Mampang dan mahasiswi SAP yang saya banggakan. Dan tentunya tidak lupa keluarga yang mendampingi dan seluruh jemaat yang hadir. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kita sudah beribadah dan wisuda Sekolah Alkitab Perempuan SAP HKBP Distrik 8 DKI. Saya ingin bertanya kepada Inang semua, yang paling banyak mengkoleksi selempang siapa Inang? Sudah berapa selempang Inang? 4 ya? 4. Nah, berarti tahun depan 5 ya Inang? Ya. Jadi kami berharap semua tidak ada yang meninggalkan Sekolah Alkitab Perempuan ini. Jadi bertambah lagi selempangnya tahun depan ya Inang ya. Memang dalam pembelajaran mungkin ada pasti ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, selain banyak hal baik yang kita alami. Oleh karena itu pengurus tentu ingin selalu memperbaikinya. Jadi setelah wisuda ini kami sudah siapkan form
Mohon diisi pesan-kesan, lalu saran-saran, tolong diisi, nanti dikumpulkan, dan kami pasti akan memperhatikan saran dan masukan dari Inang semua. Saya berharap Inang semua yang diwisuda pada hari ini tentu menjadi role model bagi banyak orang di keluarga, di masyarakat, terutama di gereja. Tentu Inang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Tadi Amang Pandiangan dalam khotbahnya menyatakan dalam sikap juga meneladani sikap Kristus. Dan tentu yang terpenting adalah kita semua, terutama Inang mahasiswa SAP, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Inang berada, orang akan melihat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Bahwa Inang menunjukkan bahwa Inang adalah mahasiswi SAP. Kemarin saya dan Amang Res dan Inang AG, Inang Karolin dan Inang Sumihar dan Amang Sekdis mewakili Amang Preses berdoa di sekolah Alkitab kita untuk memulai renovasi renovasi sekolah Alkitab yang didirikan oleh pendiri kita, pendiri SAP. Coba mohon Inang berdiri, kita tepuk tangan untuk Inang Arum. Nah inilah Inang semua ya, Inang Arum dan Inang Clara. Sehat-sehat Inang ya. Nah kita berdoa untuk memulai renovasi sekolah kita perempuan. Dan Inang AG mendapat tugas sebentar, sangat sebentar, 4 bulan untuk menyelesaikan renovasi tersebut sebelum Inang semua masuk kembali menjadi mahasiswa. Itu kalau dipikir-pikir suatu proyek ajaib ya. 4 bulan harus bisa menyelesaikan suatu renovasi yang kalau dilihat dari proposal, Inang sekalian bisa mengambil proposalnya. Di depan ada foto dahulu dan nanti diharapkan seperti ini bangunan SAP yang kita akan terkejut kalau nanti 4 bulan nanti akan selesai. Jadi dalam hal ini saya memohon untuk kita semua mendukung panitia kecil yang diketuai oleh Inang AG Simanjuntak. Dukungan sekecil apapun sangat berarti bagi selesainya pembangunan ini. Jadi kalau sudah selesai, Inang semua tentu akan belajar dengan nyaman dan gedung ini akan lebih lagi dipergunakan untuk pemberdayaan perempuan dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI. Oleh karena itu, Inang AG sudah menyiapkan proposal. Silakan Inang juga bisa berkontribusi atau kalaupun tidak bisa membantu dengan memberikan proposal kepada keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang bisa mendukung. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya juga berharap Inang semua bisa tadi tidak meninggalkan SAP, tapi nanti di bulan Maret bisa juga mengajak setiap Inang, mengajak paling tidak 1 orang temannya untuk bergabung di SAP ini sehingga sekolah kita semakin berkembang. Demikianlah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Preses untuk semua dukungannya dan bimbingannya kepada sekolah kita perempuan, kepada Inang pendiri SAP, terima kasih Inang, kepada para bapak-bapak dosen, terima kasih kepada Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Robert Pandiangan dan seluruh Parhalado HKBP Mampang serta jemaat HKBP Mampang yang telah bersedia menjadi tempat
wisuda SAP tahun ini, dan terima kasih kepada Inang Pendeta Theodor Silitonga, terima kasih kepada Inang Age Simanjuntak dan Inang Karol dan Inang Sumihar yang selalu setia setiap hari Rabu. Dan oh iya, kakak saya Inang Ana, terima kasih ya Kak. Dan juga seluruh pendeta resort dan pengurus SPH diharapkan juga tetap selalu mendukung SAP. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan jemaat yang hadir. Sekali lagi selamat bagi Inang semua yang diwisuda pada hari ini. Jayalah Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Berikutnya adalah kata sambutan mewakili Parhalado HKBP Mampang Prapatan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Amang Sintua Res Sinurat. Kami persilahkan. Shalom semua. Yang kami hormati Amang Preses dan juga fungsionaris dari distrik, demikian juga Inang dan semua pengurus daripada Yayasan Sekolah Alkitab yang begitu cantik. Demikian juga Amang dosen semua, Amang pendeta kami di sini. Saya mewakili dari Parhalado HKBP Mampang mengucapkan selamat kepada Inang semua, mahasiswi daripada Sekolah Alkitab Distrik 8 DKI Jakarta. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penunjukan HKBP Mampang menjadi tempat wisuda. Sebelumnya saya dengar wisudanya ada di Sudirman. Saya bilang sama Inang Age, kalau di Sudirman itu biasa saja. Tetapi kalau di Mampang, kita semua berdoa supaya tidak banjir. Jadi ini menunjukkan bahwa kita merasakan bagaimana kami beribadah dan kondisi banjir. Tetapi itulah berkat Tuhan kepada kami. Jadi HKBP Mampang ini adalah gereja yang basah. Ya, jadi gereja yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih semua Amang Inang, terlebih untuk Inang semua. Kami dari Mampang, mohon maaf jika ada kekurangan kami. Secara pribadi kepada Mang Preses dan Inang semua di sini, saya merasa cemburu. Kenapa hanya sekolah Alkitab perempuan? Apakah perempuan kurang rajin baca Alkitab? Atau ya, karena hanya perempuan yang bisa diandalkan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Tetapi setelah beberapa minggu saya melihat aktivitas sekolah Alkitab perempuan, saya bangga, terus terang saya bangga Inang Sandra untuk semua mahasiswi sekolah Alkitab perempuan. Mereka tidak milih ke mall, mereka memilih ke Selat Bali. Mereka nggak milih ke salon, tapi milih ke Selat Bali. Inilah kebanggaan kenapa sekolah Alkitab perempuan. Jadi memang sekolah Alkitab perempuan kalau boleh seminggu 2 kali Nang nanti ya. Seminggu 2 kali supaya lebih banyak datang. Kalau sekarang seminggu sekali, jadi masih ada 5 hari lagi mereka jalan ke mall atau ke ya. Jadi kalau 2 kali, nah itu mungkin yang kami harapkan kalau kita juga boleh melihat sekolah Alkitab pria nanti juga kita buat ya, karena juga kami juga pria itu
kurang juga untuk pemahaman Alkitab. Terima kasih untuk semua kita yang begitu antusias untuk sekolah Alkitab. Kami mengucap syukur kalau juga kami ditunjuk menjadi tim renovasi sekolah Alkitab perempuan, dan kami berharap bisa selesai pada bulan Maret nanti dan Inang semua bisa lebih nyaman, karena dengan kenyamanan juga kita bisa belajar lebih banyak tentang Alkitab. Dan kami juga berharap kepada pengurus bukan hanya gedungnya yang berubah, tapi kurikulumnya juga lebih bagus lagi. Ya, mungkin mudah-mudahan jadi pengurus juga bisa lebih memperbaiki segala sesuatunya. Terakhir saya mengutip, karena pendeta resort kami ini mau pensiun, jadi khotbahnya agak lama. Mohon maaf ya, jadi beliau memang begitu antusias. Tapi saya tadi tertarik dengan khotbah beliau yang mengatakan matoras. Matoras itu dalam. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada artinya yang sama dengan matoras. Karena itu matoras itu dalam artinya, bukan kedewasaan, ya, tapi udah dewasa matang. Jadi saya ambil sebuah kalimat bijak dari Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, berkata berdemikian. Kedewasaan adalah ketika kamu menjalani hidup berdasarkan komitmenmu, bukan berdasarkan perasaanmu. Para wisudawan, Inang yang kami kasihi, hiduplah dengan komitmen, jangan dengan perasaan. Karena wanita selalu dikuasai oleh perasaannya dan lupa komitmennya. Demikian, selamat dan terima kasih untuk kehadiran semua di HKBP Mampang. Horas. Berikutnya adalah sambutan dari dosen yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Amang Mori Sihombing. Kami persilakan Amang. Jadi minta maaf saya tidak pakaian setelan dress. Dan kalau saya hanya pakai batik lengan pendek juga supaya berbicara dengan pendek, dan warna-warninya cukuplah hitam putih. Kalau acara yang sangat penting ini diadakan di HKBP Mampang, seperti yang dikatakan Bapak Sintuares, mungkin ada hubungannya dengan Inang Kartina Simajuntak yang cantik. Kirim salam sama Bang Sintua Manalu yang sangat baik hati ya. Jadi yang kedua, ya yang terhormat Abang Preses dan stafnya, para dosen, terutama ibu-ibu wisudawati, karena hanya perempuan. Selamat dan mudah-mudahan bertambah pintar, cerdas, bijak, tapi yang terutama bertambah berguna di gereja. Ada satu pesan saya dan permohonan saya kepada Bang Preses, kalau boleh supaya secara resmi ibu-ibu ini bisa juga diaktifkan di gereja-gereja di mana mereka berjemaat. Barangkali untuk membantu pendeta mengajar guru sekolah sidi. Dan juga
tidak salah kalau mereka juga diundang di sermon. Karena mereka sudah memiliki bahan-bahan dasar untuk bisa mengikuti sermon-sermon di Huria di mana mereka berjemaah. Yang ketiga, saya sampaikan usul ini karena ini adalah kesempatan sangat penting. Kalau boleh nama itu juga digantilah. Jangan Sekolah Alkitab Perempuan SAP, Sekolah Alkitab HKBP. Dan tentu mahasiswanya juga terdiri dari perempuan dan laki-laki dari berbagai umur. Kalau dikatakan tadi ada rencana gedung baru, diharapkan juga dengan kurikulum yang baru. Supaya kita fokus, 3 bulan yang lalu saya bertemu dengan Amang Manuara Manuara Siahaan. Beliau anggota DPRD DKI. Nah, kami berbicara, lalu dia sampaikan sesuatu bahwa ribuan sekolah di DKI, mulai dari SD, SMA, SMP, SMA, yang tidak punya guru agama Kristen. Dan dia berusaha untuk itu melalui Departemen Agama. Nah, saya pikir kesempatan ini akan kita ambil. Jadi usul saya kurikulumnya dirubah menjadi kurikulum pendidikan agama Kristen. Dan nanti tamatannya sarjana muda Pak dan sarjana Pak. Saya bersedia mengurus ke Departemen Agama sehingga nanti lulusan itu bukan hanya bisa menjadi guru sukarelawan, tetapi mereka bisa menjadi pegawai negeri dimanapun. Karena ijazah mereka akan disetarakan dan diakui secara nasional. Jadi kita hubungkan, kita minta bantuan Departemen Agama, Sekolah Alkitab HKBP itu nanti akan diakui sah dan menamatkan sarjana muda Pak dan sarjana Pak. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Supaya dengan demikian ada nanti siswanya ratusan. Anak buru, duli-duli, ama-ama, akkaina. Yang sudah lanjut umur, yang masih siap menjadi guru agama relawan, oke. Baik ibu, baik bapak. Doli-doli atau anak buru yang masih muda, mereka bisa mengambil dimanapun. Karena ijazahnya sudah disetarakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat bagi yang sudah diwisuda hari ini. Kami harapkan lagi masih ikut tahun depan. Biarlah setua-tuanya, ya, selagi masih bisa berjalan, ya, supaya jangan meninggalkan Sekolah Alkitab HKBP. Nanti kalau sudah terbentuk demikian, dosennya juga ditetapkan. Lalu dosen itu, ya kita katakanlah senat. Dulu ya senat Mahaguru ya, mereka mengadakan rapat, memilih siapa yang menjadi direkturnya, periodik untuk setiap jangka waktu tertentu. Sekali lagi, Horas, selamat Madi Hitasudi. Yang terakhir adalah mari kita sama-sama mendengarkan bimbingan pastoral dari pimpinan tertinggi kita untuk tingkat DKI, Amang Preses Pendeta Oloan Nainggolan STH. Mulai tenang anak, saya kalau disebut pimpinan tertinggi sebutan seperti ini bagi saya tidak begitu mengena. Cukup sajalah preses gitu ya. Seolah-olah yang lainnya semua ini di bawah saya. Teman-teman saya ini semua adalah mitra saya, teman saya.
Saya adalah pelayan di distrik ini, bukan siapa-siapa. Melatih anak-anak, melatih di hajatan kita hari ini dalam rangka mewisuda para wisudawati dari kelas dasar, kelas terapan 1 dan 2. Yang saya kasih hormati para pengurus sekolah Alkitab ini, Inang Sandra dan teman-temannya, terlebih para pendiri, Inang Arum, Inang Clara, Mbak Pur, nggak bisa hadir ya, bisa hadir, dan para pengurus harian kita, Inang Age, Inang Sumihar, Inang Caroline, yang tetap selalu setia hadir, memikirkan seperti apa perjalanan SAP ini ke depan. Yang terhormat semua teman-teman perangkat distrik, ada Sekdis, ada Kabid, ada Inang Theodor yang merupakan pelayan harian di SAP setiap hari Rabu. Inang Theodor, tapi karena setiap ada sekolah, ada di sana makan siang, saya enggak teruskan lah. Enggak saya lanjutkan lagi. Sehingga beliau sehat. Sehat, Dok. Saya enggak enak di sini bicara fisik kan. Molate, terima kasih buat Amang Pendeta Pandiangan sebagai pendeta resort yang bersedia memberi tempat ini KBP Mampang, tempat kita untuk melaksanakan acara wisuda ini, tentu yang disetujui oleh majelis Mampang. Dalam hal ini Amang Res tadi mewakili majelis ya. Molate Amang, molate disudi. Melihat di kasendor nami para dosen yang terus mempersembahkan diri, ilmunya, segalanya untuk para mahasiswa ini. Kami yakin tidak ada dorongan lain dari kasendor nami di son selain dari bagian dari mencintai HKBP, bahwa memang orang Bapak di sini sudah pensiun, ada yang aktif, tetapi sayang kalau ilmunya, wawasannya, pengetahuannya tidak dimanfaatkan. Di selinari karena tua-tua nami molate mak, jaka dosen nami di son. Mungkin salam sama Amang Simatupang IVT yang masih tertulis dan masih direktur. Beliau diundang tapi berhubung karena kurang sehat, ada kontrol ke rumah sakit hari ini tidak bisa hadir. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa memang kita di dalam proses sekarang dalam rangka perubahan yayasan. Nanti menurut usul teman-teman, Preses akan mengundang pengurus untuk berbicara tentang ini, baik pendiri, pembina, sehingga melalui pertemuan itu, itulah yang menjadi dasar dari notaris untuk melakukan perubahan yayasan ini. Itu yang pertama. Tapi terkait dengan pengurus dalam artian direktur, saya kira itu juga bisa menjadi bagian penting harus cepat dilakukan oleh pengurus. Karena saya di sana memang tidak pengurus itu masih nama Amang Midian, tapi secara moral tidak mungkin saya juga lepas. Jadi di pengurus itu Amang Midian nama beliau pribadi, tidak disebut di situ Preses.
Seandainya itu preses ex officio, otomatis saya. Nah, itu dasar hukumnya. Jadi saya kurang mampu berleluasa untuk bahasa lain mengatoi ini. Karena yayasan itu pembinanya masih Amang Median Sirait. Secara de jure memang saya sebut tidak punya mandat untuk membicarakan ini. Tetapi de facto ya tidak mungkin saya juga mengelak. Tidak mungkin. Dan apa yang kita lakukan sekarang kalau kita sudah dibicarakan tadi, berpikir untuk merenovasi Selat Bali, Sekolah Alkitab, itu juga kerja-kerja kita bersama memikirkannya dengan pengurus. Jadi boleh saja saya akan mengatakan, baru yang mengatoi, gitu ya. Tapi bukan seperti itu duduk perkaranya. Kita mau dimanapun kita ada selalu harus menjadi bagian dari membawa HKBP ke arah yang lebih baik, tentunya melalui Sekolah Alkitab distrik ini. Itu mengenai pengurus, sedikit saya singgung tentang rencana kita renovasi yang diketuai Inang AG, Pergugu mainang ate. Sautik dohi tadi sih, Inang Karolin juga ada, Inang Sumiar, Inang Ana, ada Riolan di situ, ada Amang Res yang menjadi tumpuan hati kita. Bukan tumpuan harapan lagi, tumpuan hati. Boleh tema di saluna pesan kami. Dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita tadi, saya menangkap, karena saya selama ini masih meraba-raba, apa sih input dan outputnya Sekolah Alkitab ini, makin jelas bahwa yang paling penting bukan soal mengetahui banyak tentang Alkitab dan yang lainnya, tetapi bagaimana supaya kita dari hari ke hari pola pikir kita terus terpaut dengan pola pikir Kristus yang Alkitabiah, sehingga ibu-ibu di sini terus akan dalam on the track pemenuhan Kristus. Situ menuju kepada kesempurnaan Kristus, terus menuju. Dan memang kita siapapun, tidak ada kata berhenti. Siapapun, termasuk saya terus belajar untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Saya tidak pernah berhenti untuk membekali diri saya, membenahi diri saya supaya tetap menuju kepada kesempurnaan Kristus sampai Kristus datang, Maranatha yang kedua kali. Jadi saya terkesan dengan itu, walaupun dalam implementasinya seperti Amang Mori katakan, memang secara output setelah selesai dengan ilmu yang sudah dimiliki, ini mau dibawa kemana? Seandainya lah Sekolah Alkitab ini terkonek dengan gereja-gereja, pasti ada yang boleh kita lakukan. Kenapa saya bilang terkonek? Kalau boleh nanti dalam penerimaan mahasiswa baru, gereja memberi rekomendasi. Dengan diberikan gereja rekomendasi, berarti biasanya itu terpaut dengan gereja. Seorang pendeta yang naringgas, administratif akan bertanya, sudah gimana sekolahnya? Setelah diberitahu, kami sudah lulus Amang, kami sudah wisuda. Terus selanjutnya bagaimana? Itu artinya terconnect. Jadi mungkin selama ini belum pernah dikeluarkan oleh setiap gereja yang namanya surat rekomendasi. Kalau kita ini makin mantapkan lagi ke depan. Kalau sudah selesai, ditanya tanda kutip melapor, itu kan alasan untuk melapor, rekomendasi tadi, memberitahukan. Ketika sudah dilapor,
kami sudah selesai di level ini, seorang pimpinan jemaat yang baik pastilah mengajak. Apa dipersilahkan untuk memberi PA di SPH, Inahanna, silakan. Silakan. Itulah yang ada di benak kita. Menyaji saja. Kalau soal tangi yang panutupi, tong may pasahat tu situ ada di sini. Tangi yang panutup kan, pasu-pasu, molotungi makan, tetap aja. Tapi untuk membahas ini, topik kita ini, karena sudah ada topik Alkitab tiap minggu untuk SP, silahkan disampaikan, diberi mandat kepada lulusan sekolah Alkitab untuk menyajikan materinya. Saya katakan tadi soal ibadahnya dari awal atau perlunya ditutup oleh pasu-pasu. Saya dong do di sisi tua ina, tu si pasahat. Yang gosoi tong pengulan agak tikris ini. Alai isi materi dari PHD itu kalau boleh dipersiapkan oleh akaina nami nasikola, bahkan lulusan Alkitab. Itu di pikiran kami. Tidak hanya di situ, ada di CD, ada di, enggak apa-apa juga masuk ke kategori pemuda, lansia, dan segalanya. Itulah harapan kami. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk segala persiapan ini buat kita semua. Inang Age, doakan Amang Inang supaya renovasi ini yang dananya lebih kurang 700 juta, ya Mang Resya. Bahkan 1 M, kalau mau lengkap 1 M, doakan kita boleh kolek itu, kita kumpulkan itu, kita gotong royongkan itu. Proposal sekarang sudah berjalan, melalui kami sudah ada 3-4 proposal yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan terjawab dengan baik supaya sekolah kita itu akan benar-benar ya representatif lah untuk tempat sekolah. Enak dipandang, orang selera, orang akan mengatakan saya mau sekolah di situ. Pesan terakhir, Inang, jadi Mahamugabe, role model di gereja masing-masing. Setuju Inang? Role model, baik di sikap, perilaku, pembahenan, ya menjadi role model. Kuat itu, kuat, mandiri, dan yang lainnya tentu dalam kaitannya melayani. Sehingga akaina nami menjadi inspirasi bagi jemaat. Ketika menjadi inspirasi, orang akan bertanya, di mana ibu-ibu ini nih dibekali di sekolah? Oh, di sekolah Alkitab distrik. Mereka akan datang, bertambahlah mahasiswa sekolah Alkitab ini. Itulah ekspektasi kita ke depan. Sehingga bulan Maret ini tidak hanya 11-an yang datang mendaftar, mungkin sudah sampai 50 orang. Itulah harapan kita. Jadi imasak kami mau latih alanga siangon mangan namara. Arong do si panganon nentiu, ala parbe, melatih madi sude, Tuhanlah yang kita permuliakan melalui wisuda hari ini. Horas Madita Salukna. Mari di mahita laos jongjong mahita salutna.
Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Halo Inang, jadi kita makan bersama di dalam gereja ini ya Mang Inang. Tapahudul ma. Amang Inang. Kita akan makan di dalam gereja. Dek, suruhlah di mana? Panas di sana. Iya, gimana? Panas. Udah yuk, tapi turun aja lah. Iya. Iya, Amang Inang, agar kita makan makan siang, biarlah kita berdoa lebih dahulu. Dimohon agar kita duduk sebentar, kita berdoa sebelum kita makan siang. Marilah kita berdoa. Kemuliaan bagimu Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami baik secara rohani maupun secara jasmani. Sungguh berkat Tuhan nyata sepanjang hari dan kami selalu bersyukur atas segala sesuatu itu. Dan pada hari ini dalam ungkapan syukur pada wisuda SAP yang telah berjalan dengan baik, panitia menyediakan makanan dan minuman untuk kami nikmati. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memberkatinya, dan biarlah kami menikmati di dalam sukacita sehingga kami beroleh kekuatan yang baru dan kesehatan. Dimuliakanlah namamu ya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Amin.